Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah, Dokter Bella tadi sudah menjelaskan ciri-cirinya banyak sekali ya dok ya. Mungkin boleh dilanjutkan lagi nih menjelaskan mengenai gangguan kepribadian. Ya, sekarang kita akan masuk ke temanya ya, yaitu adalah gangguan kepribadiannya sendiri, macam-macamnya ya. Salah satunya itu adalah paranoid. Nah, si paranoid itu orang-orang yang dia itu punya curiga atau kecenderungan yang mendalam kepada orang lain. Dia ngerasa kayak dirinya tuh diomong-omongin terus, padahal sebenarnya belum tentu dia diomongin sama orang gitu ya. Jadi dia ngerasa curiga aja, tiap orang melakukan sesuatu dia akan curiga gitu ya. Tiap misalnya ada orang atau rekan kerjanya mendapatkan sesuatu, dia curiga, jangan-jangan dia kayak gini, jangan-jangan dia kayak gini. Intinya adalah kecurigaan yang mendalam gitu terhadap orang lain, situasi maupun apapun hal yang membuat dia jadi makin curiga gitu ya. Terus yang kedua adalah kepribadian histrionik. Nah, untuk histrionik sendiri ini adalah emosi yang suka dibuat-buat. Contohnya biasanya orangnya itu suka menjadi pusat perhatian dengan cara drama-drama queen kalau misalnya istilahnya ya. Jadi dia kayak akan lebih suka bersandiwara supaya mendapatkan perhatian orang lain. Itu adalah ciri kepribadian gangguan kepribadian yang histrionik ya. Terus juga ada ini narcissistic personality disorder ya. Untuk narcissistic personality disorder mungkin sebenarnya banyak juga di sekitar kita ya kan. Ini adalah gangguan kepribadian ya, dimana biasanya pasiennya itu menganggap dirinya itu lebih baik, lebih penting daripada orang lain, sehingga orang lain itu harus mengagumi dia gitu, atau mencintai dia dan juga membanggakannya. Sama yang kayak tadi, suka pamer gitu ya. Terus juga dia menganggap dirinya paling cantik sedunia. Terus juga pokoknya gimana caranya biar orang itu mengagumi dan mencintai dia gitu. Nah, terus ada juga, kalau untuk gejalanya, dia pasti akan merasa memiliki kebutuhan untuk selalu unggul. Saya pokoknya harus nomor satu gimana pun caranya gitu. Itu termasuk yang narsistik ya. Terus juga selalu sibuk dengan masalah atau pikirannya sendiri. Jadi dia tuh hanya berkutik dengan bingung nih sama pikirannya dia sendiri, gimana biar aku tetap jadi nomor satu kayak gitu ya. Penyebabnya pun sama dari genetik, lingkungan maupun neurologinya. Dan ini ada kepribadian skizoid ya. Kalau yang skizoid itu malah kebalikannya. Dia ini adalah orang yang dingin. Pernah nggak sih kayak dia tuh punya afek yang mendatar atau dia lebih nggak peduli sama orang lain gitu. Jadi dia kayak mau dia udah dapet 100 nilainya, terus orang pada memuji dia, dia kayak ya udah nggak kenapa-napa, dingin gitu. Atau datar, itu juga ada kan. Nah, tapi kalau misalnya orang di kayak gituin terus juga lama-lama, kenapa ya ini orang? Pasti kita harus tahu kan, atau kita ngasih tahu gitu. Itu adalah orang-orang dengan gangguan kepribadian yang skizoid. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan sama Dokter Putri. Baik, jadi itu baru setengahnya tadi ya, itu klaster A tadi ya dok ya? Iya, betul. Ini masuk ke klaster B, belum? Atau masih di klaster A? Iya, ini udah di sosial, udah B. Baik dokter, silakan dokter untuk menjelaskan tentunya. Seru banget ya tadi ya pembahasan tentang gangguan kepribadian sama Dokter Bella. Tapi yang mau kita tekankan di sini adalah yang namanya gangguan kepribadian. Kalau misalnya ada orang di sekitar kita, teman, keluarga, itu harus kita rangkul. Bukan berarti, oh kamu punya gangguan kepribadian, jadinya aku nggak mau deh temenan sama kamu. Aku nggak mau menganggap kamu menjadi bagian dari keluarga aku. Bukan kayak gitu. Tujuannya untuk mengenali gangguan-gangguan kepribadian ini adalah kalau memang ada ketidaknyamanan dari sikap atau perilaku seseorang, itu bisa diutarakan dengan baik-baik, dan kalau memang tidak bisa, boleh untuk diarahkan apa ke psikiater atau ke psikolog. Nah, gitu. Jadi jangan diomongin atau dijauhin begitu ya. Dan jangan juga kalau sekarang tuh kayaknya orang-orang banyak mengaitkan kepribadian ini dengan zodiak.
kayak gitu. Kayak misalnya, oh dia membuat kekacauan, terus nanti dikaitkan, oh aku ini memang kayak gini karena aku Gemini, karena aku zodiaknya ini. Bukan ya, kalau memang sudah mengganggu diri sendiri, tidak nyaman di diri sendiri dan juga mengganggu orang lain, itu sudah sangat boleh untuk dikonsultasikan ke dokter ya. Oke, kita lanjut ya untuk gangguan kepribadiannya. Kemudian ada yang di sosial. Ini tadi dia nggak peduli dengan perasaan, tidak bertanggung jawab. Nih, ada kan orang-orang yang mungkin di dunia pekerjaan atau di dunia pendidikan ya, ketika kita masih sekolah, ketika ada kerja kelompok, nah gangguan kepribadian ini sering terlihat ketika berinteraksi ya. Jadi kalau misalnya tugas individu, biasanya nggak kelihatan orang-orang dengan gangguan kepribadian ini karena dia fokus dengan dirinya sendiri. Tapi kalau sudah bergabung, misalnya ada kerja tim di pekerjaan, kerja kelompok di sekolah, ini bisa mulai terlihat. Ketika diberikan tanggung jawab atau diberikan tugas, seseorang tersebut atau pasien tersebut cenderung untuk tidak mengindahkan atau tidak melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Jadi kayak cuek-cuek gitu. Nah, ini salah satu dari gangguan kepribadian juga, namanya gangguan kepribadian disosial. Untuk gejala-gejalanya bisa dibaca dan tidak langsung orang yang misalnya kita kasih tugas terus orang tersebut nggak bertanggung jawab, bukan berarti langsung kita judge dia sebagai orang yang memiliki gangguan kepribadian ya. Tentu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter ataupun ke psikiater. Kemudian ada lagi jenis gangguan kepribadian yang emosionalnya tidak stabil. Tadi ya, kadang dia cerianya sampai berlebihan, kadang dia murungnya juga lama dalam jangka waktu yang lama. Jadi kita tuh nggak paham ini orang sebenarnya orangnya kadang-kadang ceria, kadang-kadang murung gitu, dan itu terjadinya cepat. Jadi emosional tidak stabil ya. Yang ketiga ada lagi gangguan kepribadian anankastik. Nah, ini orang-orang yang sering ragu berlebihan. Tadi saya tertarik ya, Dokter Bella bilang ada faktor atau pengaruh dari pola asuh orang tua juga atau peristiwa di masa lalu. Nah, orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian ini memang tidak bisa kita salahkan sepenuhnya karena kita tidak bisa memilih peristiwa-peristiwa yang terjadi di diri kita, ataupun kita tidak bisa memilih orang tua dengan pola asuh yang mereka lakukan begitu. Jadi kalau memang ada orang-orang yang rasanya sering ragu-ragu, dikasih tanggung jawab untuk memutuskan sesuatu kok bingung gitu, tidak bisa memutuskan sesuatu, harus hati-hati. Mungkin di masa lalu dia tidak pernah diberikan rasa tanggung jawab itu oleh orang tuanya. Mungkin selalu diragukan oleh keluarganya. Itu kan bisa jadi ya. Jadi kita tidak boleh langsung menghakimi seseorang tersebut ya. Jadi memang ada faktor ya, Dok, Ya, dari sekali. pola asuh. Kemudian ada lagi gangguan kepribadian menghindar, kepekaan berlebihan terhadap kegagalan atau penolakan. Ini orang-orang yang mungkin waktu masa kecilnya tidak pernah merasa gagal. Makanya ada orang-orang yang bilang, kalau kata orang bijak itu bilangnya, kita tuh perlu untuk merasa gagal, ya. Enggak selamanya hidup kita itu harus menang, juara. Kadang kita perlu porsi untuk gagal sehingga kita tahu di mana kekurangan kita, kemudian rasanya gagal itu seperti apa. Karena kalau kita nggak pernah merasa gagal, ya terkadang untuk kita mencapai suatu kemenangan, kadang kita menghalalkan segala cara, kadang kita tadi ya akhirnya gangguan kepribadiannya mengusik orang lain, bagaimana caranya saya menjadi nomor satu karena takut gagal tadi. Jadi memang ada porsi atau kita harus memberikan kesempatan kita juga untuk gagal. Makanya kita tidak serta-merta harus juara terus, menang terus, itu enggak. Karena gagal adalah bagian dari proses hidup. ya, Iya, tentunya bagian dari Dok, ya. proses. Karena banyak sekali nih sekarang bunda-bunda tentunya suka Iya. backup anaknya gitu Benar, ya, benar. kayak melindungi, mungkin tujuannya baik untuk melindungi, tapi tentunya juga bisa berdampak buruk tadi ya, Dok ya. Betul. Baik, tahan lagi nih dokter, kita akan kembali lagi tentunya di Dokter Kito.